Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pengauditan kelas I kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang mempertimbangkan pengendalian internal. Nama kelompok 8, Kafidatul Ilman NIM 591, Vanessa Rahayu PW NIM 595, Nazwadi Rizky H NIM 598, Vivian Septi Anggraini NIM 624, Asgariana Efrasia NIM 633. Di sini saya akan mempresentasikan pengendalian internal. Menurut standar audit SA nomor 315.4C mendefinisikan pengendalian internal yaitu proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atau dikelola manajemen untuk menyediakan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Next. Tujuan dari pengendalian internal. Pada umumnya, manajemen memiliki 3 tujuan utama umum dalam merancang suatu sistem pengendalian internal yang efektif. Yang pertama yaitu ada keandalan pelaporan keuangan entitas, di mana tujuan pengendalian ini itu untuk memenuhi tanggung jawab laporan keuangan, yang mana manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan bagi investor, kreditor, dan pihak-pihak yang lainnya. Yang kedua, ada keefektivitasan dan keefisiensian operasi entitas, yaitu tujuan pengendaliannya untuk memberikan informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi entitas untuk pengendalian keputusan. Dan yang terakhir ada kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan-peraturan. Next. Tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor atas pengendalian internal. Tanggung jawab manajemen dan auditor itu berbeda dalam hal tanggung jawab pengendalian internal. Manajemen yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam memelihara dan menetapkan dan dari pengendalian internal itu sendiri. Sedangkan dalam auditor yaitu pihak yang memahami dan melakukan pengujian terhadap pengendalian internal tersebut dalam rangka pelaporan keuangan. Yang pertama ada tanggung jawab manajemen untuk menetapkan pengendalian internal. Di sini ada 2 konsep yang melandasi rancangan dan penerapan pengendalian internal oleh manajemen. Yang pertama yaitu ada keyakinan memadai. Entitas harus mengembangkan pengendalian internal yang memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Konsep keyakinan memadai ini tidak memberikan jaminan pasti bahwa kesalahan pengajuan material akan bisa dicegah ataupun dideteksi secara tepat waktu. Yang kedua yaitu ada keterbatasan inheren. Pengendalian internal tidak akan pernah bisa efektif sepenuhnya tanpa memperhatikan kecermatan yang diterapkan dalam perancangan dan implementasinya. Manajemen juga harus mengidentifikasi kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi keefektivitasan pengendalian internal. Selanjutnya, ada tanggung jawab auditor untuk memahami pengendalian internal. Standar audit menyatakan bahwa tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan pengendalian internal entitas, yaitu auditor harus memperoleh suatu pemahaman atas pengendalian internal yang relevan dengan audit. Suatu pemahaman atas pengendalian internal membantu auditor dalam mengidentifikasi tipe-tipe kesalahan penyajian yang potensial dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kesalahan penyajian material serta dalam merancang sifat dan luas prosedur audit lebih lanjut. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Vanessa Rahayu dengan NIM 2018-10595. Di sini saya akan menjelaskan terkait sifat karakteristik umum pengendalian internal. Jadi, pengendalian internal dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara untuk merespon risiko bisnis yang teridentifikasi yang mengancam mencapai tujuan entitas berkaitan dengan yang pertama, ada keandalan pelaporan keuangan.
auditor terutama fokus pada pengendalian yang berkaitan dengan reliabilitas atau keadaan pelaporan keuangan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi keuangan. Entitas berbeda dengan klien, auditor tidak begitu menaruh perhatian pada pengendalian yang memengaruhi efisiensi dan efektivitas operasi entitas karena pengendalian semacam itu tidak langsung berpengaruh terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Tetapi auditor juga tidak boleh melupakan pengendalian yang berpengaruh terhadap informasi manajemen internal seperti anggaran dan laporan kinerja internal yang nantinya menjadi sumber bukti penting membantu auditor memutuskan apakah pelaporan keuangan disajikan secara wajar. Yang ketiga, kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Auditor memiliki tanggung jawab untuk menemukan adanya kecurangan pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset serta berpengaruh langsung dari tindakan melawan hukum. Oleh karena itu, auditor memperhatikan pengendalian internal klien yang berhubungan dengan pengamanan aset dan kesesuaian dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Next, 2 ada pengendalian yang relevan dengan audit. Faktor-faktor yang relevan menjadi pertimbangan auditor tentang suatu pengendalian adalah relevan dengan audit mencakup yang pertama materialitas, selanjutnya signifikansi risiko yang terkait, ukuran entitas, sifat bisnis entitas termasuk karakteristik organisasi dan kepemilikannya, keberagaman dan kompleksitas operasi entitas, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, kondisi dan komponen pengendalian internal yang berlaku, sifat dan kompleksitas sistem yang merupakan bagian pengendalian internal entitas termasuk organisasi jasa. Next. Yang ketiga ada sifat dan luas pemahaman atas pengendalian relevan. Pengevaluasian atas rancangan suatu pengendalian melibatkan pertimbangan apakah pengendalian tersebut baik secara individu maupun bersama dengan pengendalian lain dapat secara efektif mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian material. Next. Yang keempat ada komponen-komponen pengendalian internal. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian yaitu mencakup fungsi tata kelola dan manajemen serta sikap, kesadaran, dan tindakan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen atas pengendalian internal entitas dan pentingnya pengendalian tersebut dalam entitas. Lingkungan pengendalian meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi dan penegakan nilai integritas dan etika. Integritas dan perilaku etis merupakan produk standar etika dan perilaku entitas, bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan bagaimana standar tersebut diperkuat dalam praktek yang nantinya bisa memengaruhi efektivitas rancangan, pengelolaan, dan pemantauan pengendalian. Yang kedua, komitmen terhadap kompetensi, mencakup pertimbangan manajemen tentang tingkat kompetensi untuk tugas atau pekerjaan tertentu dan bagaimana hal tersebut itu diterjemahkan ke dalam persyaratan keterampilan dan pengetahuan. Yang ketiga, partisipasi oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dinyatakan dalam kode etik dan peraturan perundang-undangan atau panduan yang dikeluarkan untuk memberikan manfaat bagi pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola, seperti seberapa luas keterlibatan pihak tersebut. Yang keempat, filosofi dan gaya operasi manajemen. Karakteristik manajemen seperti pendekatan dalam pengambilan dan pengelolaan risiko bisnis, sikap dan tindakan terhadap pelaporan keuangan, sikap terhadap pengelolaan informasi dan fungsi akuntansi serta personel yang nantinya memberikan gambaran kepada auditor tentang sikap manajemen terhadap pengendalian internal. Yang kelima ada struktur organisasi. Yang keenam, pemberian wewenang dan tanggung jawab dapat mencakup kebijakan yang berkaitan dengan praktik bisnis yang tepat, pengetahuan dan pengalaman personel, dan sumber yang tersedia untuk melaksanakan tugas. Yang ketujuh, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Pentingnya personel yang kompeten dan bisa dipercaya untuk terciptanya pengendalian efektif. Maka metode seperti ini, seperti rekrutmen pegawai, penilaian, pelatihan, promosi, evaluasi, dan kompensasi menjadi bagian penting dalam pengendalian internal. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Atas kesempatannya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penilaian risiko entitas. Jadi yang dimaksud dengan penilaian risiko untuk pelaporan keuangan adalah identifikasi dan analisis risiko yang dilakukan manajemen berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan entitas yang berlaku. Tujuannya yaitu mencakup bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko bisnis yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan entitas yang berlaku. Risiko dapat timbul atau berubah karena kondisi seperti berikut. Ada perubahan dalam lingkungan operasi, kemudian ada personel baru, sistem informasi baru atau yang ditingkatkan, pertumbuhan yang pesat, teknologi baru, model produk atau aktivitas bisnis baru, restrukturisasi korporasi, ekspansi entitas di luar negeri, serta standar akuntansi baru. Next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi termasuk proses bisnis yang terkait pelaporan keuangan yang relevan dan komunikasi. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang mencakup sistem pelaporan keuangan, mencakup metode dan catatan yang sesuai di bawah ini. Yang pertama ada mengidentifikasi dan mencatat seluruh transaksi yang valid, mendeskripsikan transaksi secara cukup terperinci dan tepat waktu untuk memungkinkan klasifikasi transaksi yang tepat untuk pelaporan keuangan, mengukur nilai transaksi dengan suatu cara yang memungkinkan pencatatan nilai moneter transaksi tersebut secara tepat dalam laporan keuangan, menentukan periode terjadinya transaksi yang memungkinkan pencatatan transaksi tersebut dalam periode akuntansi yang tepat, serta menyajikan transaksi dan mengungkapkan terkait secara tepat dalam laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnisnya. Jadi proses bisnis suatu entitas adalah aktivitas yang dirancang untuk mengembangkan, membeli, memproduksi, menjual, dan mendistribusikan produk dan jasa suatu entitas, menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan mencatat informasi, termasuk informasi akuntansi dan pelaporan keuangan. Next. Kemudian ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur selain yang tercakup dalam keempat komponen pengendalian yang lain yang membantu dalam memastikan bahwa tindakan yang diperlukan dilakukan untuk menghadapi risiko guna tercapainya tujuan entitas. Pada umumnya, aktivitas pengendalian yang relevan dengan suatu audit dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal sebagai berikut. Yang pertama ada penelaahan kinerja, kemudian yang kedua ada pengolahan informasi, kemudian yang ketiga adalah pengendalian fisik, kemudian yang terakhir ada pemisahan tugas. Next. Ya, kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan pemantauan terhadap pengendalian. Pemantauan pengendalian adalah suatu proses untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengendalian internal. Kegiatan ini melibatkan penilaian efektivitas pengendalian secara berkala dan tepat waktu, serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Manajemen melakukan pemantauan pengendalian melalui aktivitas yang sedang berlangsung, pengevaluasian secara terpisah atau kombinasi dari keduanya. Aktivitas pengendalian yang sedang berlangsung sering dibangun dalam aktivitas berulang normal entitas dan mencakup aktivitas pengelolaan dan pengawasan reguler. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Jadi di sini terdapat 4 tahap. Tahap pertama yaitu mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman tentang rancangan dan pengoperasian pengendalian internal. Kemudian yang kedua ada menetapkan risiko pengendalian. Tahap ketiga adalah merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pengujian pengendalian. Dan yang tahap keempat itu adalah menetapkan risiko deteksi, direncanakan, dan pengujian substantif. Auditor biasanya menggunakan 4 dari 8 jenis bukti yang telah dijelaskan sebelumnya untuk mendapatkan pemahaman tentang rancangan dan penerapan pengendalian, yaitu dokumentasi, meminta keterangan dari personel entitas, mengobservasi bagaimana pegawai entitas melaksanakan proses pengendalian, dan melakukan re-performance dengan cara menelusur satu atau sejumlah transaksi melalui sistem akuntansi dari awal sampai akhir. Auditor biasanya menggunakan 3 jenis dokumen untuk mendapatkan dan mendokumentasikan pemahamannya tentang rancangan pengendalian internal, yaitu yang pertama adalah naratif. Naratif adalah deskripsi tertulis tentang pengendalian internal yang berlaku pada entitas klien. Kemudian yang kedua ada bagan alir. Bagan alir atau yang bisa disebut dengan flowchart adalah suatu diagram dari dokumen-dokumen klien dan urutan alirannya dalam organisasi. Bagan alir yang memadai mencakup keempat karakteristik yang sama dengan naratif. Kemudian yang terakhir ada daftar pertanyaan pengendalian internal. Next.
Kemudian ada penilaian implementasi pengendalian internal. Selain harus mendapatkan pemahaman tentang rancangan pengendalian internal, auditor juga harus mengevaluasi apakah rancangan pengendalian internal telah diterapkan. Dalam praktek, proses mendapatkan pemahaman rancangan dan penerapan seringkali dilakukan secara bersamaan. Prosedur penilaian risiko untuk memperoleh bukti audit tentang rancangan dan implementasi pengendalian yang relevan dapat mencakup yang pertama adalah memutakhirkan dan mengevaluasi pengalaman masa lalu auditor dengan klien, kemudian ada meminta keterangan dari personil entitas, kemudian ada menginspeksi dokumen dan laporan, kemudian ada mengamati penerapan pengendalian tertentu, serta yang terakhir adalah menelusuri transaksi melalui sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan. Mungkin itu cukup dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vivian Septi dengan NIM 624. Saya akan menjelaskan tentang penilaian risiko pengendalian. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, menetapkan apakah laporan keuangan bisa diaudit atau tidak. Yang kedua, menetapkan risiko pengendalian dengan didukung oleh pemahaman yang diperoleh. Yang ketiga, menggunakan matrik risiko pengendalian untuk menetapkan risiko pengendalian. Yang keempat, mengidentifikasi defisiensi signifikan, dan kelemahan material. Yang pertama, menetapkan apakah laporan keuangan bisa diaudit atau tidak. Ada 2 faktor yang mempengaruhi apakah laporan keuangan bisa diaudit atau tidak, yaitu integritas manajemen dan kecakupan catatan akuntansi. Apabila integritas manajemen diragukan, kebanyakan auditor akan menolak untuk melakukan audit pada entitas dengan manajemen seperti itu. Catatan akuntansi adalah sumber utama bukti audit dan sebagian besar tujuan audit. Apabila catatan akuntansi tidak memadai, bukti audit yang diperlukan biasanya tidak akan tersedia. Yang kedua, menetapkan risiko pengendalian dengan didukung oleh pemahaman yang diperoleh. Penilaian ini merupakan ukuran tentang ekspektasi auditor bahwa pengendalian internal akan dapat mencegah terjadinya kesalahan penyajian material atau mendeteksi dan membetulkannya jika hal itu terjadi. Slide selanjutnya. Menggunakan matrik risiko pengendalian untuk menetapkan risiko pengendalian. Banyak auditor menggunakan matrik risiko pengendalian untuk membantu dalam proses penilaian risiko pengendalian pada level transaksi. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengorganisasi penilaian risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit. Untuk langkah pertama untuk menetapkan risiko pengendalian, yaitu mengidentifikasi tujuan audit. Dalam penilaian risiko pengendalian adalah mengidentifikasi tujuan audit untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, dan penyajian serta mengungkapkan yang akan ditetapkan risiko pengendalian. Langkah kedua, auditor menggunakan informasi yang telah dibahas pada bagian awal bab ini, yaitu pada tahap pendapatan dan pendokumentasian pengendalian internal untuk mengidentifikasi pengendalian mempunyai kontribusi untuk mencapai tujuan audit transaksi. Yang ketiga, mengaitkan pengendalian dengan tujuan audit yang bersangkutan. Setiap pengendalian memenuhi satu atau beberapa tujuan audit tertentu, matrik digunakan untuk menentukan bagaimana pengendalian berkontribusi untuk mencapai satu tujuan atau lebih audit transaksi. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengevaluasi defisiensi pengendalian, defisiensi signifikan, dan defisiensi material. Auditor harus mengevaluasi apakah pengendalian kunci tidak terdapat dalam rancangan pengendalian internal untuk laporan keuangan sebagai bagian dari penilaian risiko pengendalian dan kemungkinan terjadinya kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Slide selanjutnya, mengidentifikasi defisiensi signifikan dan kelemahan material. Bisa dilakukan dengan pendekatan 5 tahap berikut. Yang pertama, mengidentifikasi pengendalian yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian kunci yang tidak ada. Yang ketiga,
mempertimbangkan kemungkinan adanya pengendalian pengganti. Yang keempat, menentukan apakah terdapat defisiensi signifikan atau kelemahan material. Yang kelima, menentukan kesalahan penyajian potensial yang bisa terjadi. Slide selanjutnya. Mengkomunikasikan kepada pihak yang bersangkutan dengan tata kelola dan kepada manajemen. Yang pertama, komunikasi kepada pihak yang bersangkutan dengan tata kelola. Auditor harus mengkomunikasikan secara tertulis tentang defisiensi signifikan dan pengendalian internal yang diidentifikasi selama audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola secara tepat waktu. Yang kedua, komunikasi kepada manajemen. Auditor juga harus mengkomunikasikannya kepada manajemen pada tingkat tanggung jawab yang tepat secara tepat waktu. Sekian presentasi dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Azika Nevasia dengan NIM 2018-10633. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pada slide ini ada pengujian pengendalian. Next, perencanaan yang pertama, perancangan dan pelaksanaan pengujian pengendalian. Penilaian risiko pengendalian harus dilakukan auditor dengan mempertimbangkan baik rancangan maupun pelaksanaan pengendalian untuk menilai apakah pengendalian tersebut bisa efektif di dalam memenuhi tujuan audit tertentu. Auditor harus merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terhadap efektivitas operasi pengendalian yang relevan. Bukti audit yang cukup dan tepat terhadap efektivitas operasi pengendalian yang relevan itu jika yang pertama, penilaian terhadap risiko kesalahan, penyajian material pada tingkat asersi mencakup suatu harapan bahwa pengendalian beroperasi secara efektif. Contohnya, auditor bermaksud untuk mengendalikan efektivitas operasi pengendalian dalam penentuan sifat, saat, dan luas prosedur substantif. Yang kedua itu, prosedur substantif tidak dapat memberikan bukti audit yang cukup dan tepat pada tingkat asersi. Yang kedua, ada prosedur-prosedur pengujian pengendalian. Prosedur penilaian risiko untuk memperoleh bukti audit tentang rancangan dan implementasi pengendalian yang relevan dapat mencakup yang pertama, meminta keterangan dari personel entitas yang sesuai. Meskipun pengajuan pertanyaan bukanlah sumber bukti yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi tentang efektivitas pengendalian internal, namun prosedur ini masih bisa digunakan. Yang kedua, menginspeksi dokumen dan laporan. Banyak pengendalian meninggalkan jejak bukti dokumen yang jelas yang dapat digunakan untuk menguji pengendalian. Yang ketiga, mengamati penerapan pengendalian tertentu. Sejumlah pengendalian tertentu tidak meninggalkan jejak bukti yang berarti tidak mungkin dilakukan pemeriksaan bukti bahwa dokumen pengendali telah dilaksanakan. Yang keempat, melakukan pelaksanaan ulang prosedur klien. Ada pula aktivitas pengendalian yang disertai dengan dokumen dan catatan, tetapi isinya tidak memadai untuk tujuan auditor dalam menetapkan apakah pengendalian telah berjalan secara efektif. Slide berikutnya, ada luas pengujian pengendalian. Luas pengujian pengendalian yang diterapkan tergantung pada penilaian awal risiko pengendalian. Apabila auditor menghendaki penilaian risiko pengendalian yang lebih rendah, diperlukan pengujian pengendalian yang lebih luas, baik dalam hal jumlah pengendalian yang diuji maupun luas pengujian untuk setiap pengendalian. Untuk meningkatkan keyakinan terhadap pengendalian, hal-hal yang juga dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan pengujian pengendalian itu, yang pertama, frekuensi dilakukannya pengendalian oleh entitas selama periode tersebut. Yang kedua, lamanya waktu selama periode audit yang di dalamnya auditor dapat mengandalkan efektivitas pengendalian operasi. Yang ketiga, tingkat penyimpangan yang diharapkan dari suatu pengendalian. Yang keempat itu relevan dan keandalan bukti audit yang diperoleh yang berkaitan dengan efektivitas operasi pengendalian pada tingkat asersi. Yang terakhir, luasnya bukti audit yang diperoleh dari pengujian dan pengendalian lainnya terhadap asersi. Yang keempat, saat pengujian pengendalian. Ketika auditor bermaksud untuk mengandalkan
pada pengendalian, auditor itu harus menguji pengendalian tersebut untuk waktu tertentu atau sepanjang periode yang diaudit, tergantung pada situasi yang dihadapi. Nah, yang pertama itu ada penggunaan bukti audit yang diperoleh selama periode interim. SA 330.12 menetapkan sebagai berikut. Jika auditor memperoleh bukti audit tentang efektivitas operasi pengendalian selama periode interim, auditor itu harus yang pertama memperoleh bukti audit tentang perubahan signifikan atas pengendalian tersebut setelah tanggal periode interim tersebut. Yang kedua, menentukan bukti audit tambahan yang harus diperoleh setelah periode interim sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan. Nah, faktor relevan dalam menentukan bukti audit tambahan, apa yang diperoleh tentang pengendalian yang dioperasikan selama periode sisa setelah suatu periode interim itu mencakup yang pertama, signifikan risiko yang ditentukan atas kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Yang kedua, pengendalian khusus yang telah diuji selama periode interim dan perubahan penting atas pengendalian tersebut sejak pengendalian tersebut diuji, termasuk perubahan dalam sistem informasi proses dan karyawan. Yang ketiga, tingkat bukti audit atas efektivitas operasi pengendalian tersebut diperoleh. Yang keempat, lamanya sisa periode. Yang kelima, luas prosedur substantif lebih lanjut yang auditor ingin kurangi berdasarkan keyakinan auditor atas pengendalian. Yang terakhir, lingkungan pengendalian. Yang kedua, ada penggunaan bukti audit yang diperoleh dalam audit sebelumnya. Dalam menentukan tepat atau tidaknya untuk menggunakan bukti audit tentang efektivitas operasi pengendalian yang diperoleh dalam audit sebelumnya, dan jika demikian lamanya pada waktu yang mungkin telah berlalu sebelum pengujian ulang suatu pengendalian, auditor harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu, efektivitas unsur lain pengendalian internal, termasuk lingkungan pengendalian, pengawasan pengendalian oleh entitas, dan proses penilaian risiko oleh entitas. Yang kedua, risiko yang timbul dari karakteristik pengendalian, termasuk apakah pengendalian tersebut secara manual atau otomatis. Yang ketiga, efektivitas pengendalian umum atas teknologi informasi. Yang keempat, efektivitas pengendalian dan penerapannya oleh entitas. Yang berikutnya dalam hal terdapat beberapa kondisi. Apakah tidak adanya perubahan dalam suatu pengendalian tertentu menimbulkan sebuah risiko. Terus yang terakhir ada risiko kesalahan penyajian material dan tingkat kepercayaan terhadap pengendalian. Yang ketiga itu ada pengendalian atas risiko signifikan. Jika auditor merencanakan untuk mengandalkan pengendalian terhadap suatu risiko yang auditor telah tentukan sebagai risiko, auditor harus menguji pengendalian tersebut dalam periode sekarang. Gitu. Selanjutnya ada penilaian terhadap efektivitas operasi pengendalian. Kesalahan penyajian material yang diidentifikasi oleh prosedur audit merupakan indikator kuat akan adanya defisiensi signifikan dalam pengendalian internal. Apabila hasil pengujian pengendalian mendukung rancangan sebagaimana diharapkan, maka auditor akan menggunakan penetapan risiko pengendalian yang sama sebagaimana ditetapkan di awal. Namun, apabila pengujian tidak berjalan dengan efektif, maka risiko pengendalian yang telah ditetapkan harus dipertimbangkan. Yang slide berikutnya, memutuskan rencana risiko deteksi dan merancang pengujian substansi. Auditor menggunakan penilaian risiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian untuk menetapkan rencana risiko deteksi dan pengujian substantif yang bersangkutan untuk audit laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.